Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas 11 mata kuliah cloud computing yang mengenai karakteristik layanan cloud computing. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini saya Ardian Mayunizar. Saya Abdillah Gibran. Saya Farhan Prianto. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai pengantar cloud computing, broad network access, rapid elasticity, measure service, dan on-demand self-service, dan juga resource polling, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, selanjutnya mengenai pengantar cloud computing. Sebelum kita membahas lebih dalam, lebih baik daripada kita tidak mengetahui apa itu yang kita pelajari lebih jauh, kita belajar untuk dari dasarnya dulu. Mengenai cloud computing itu adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi seperti server, penyimpanan, dan perangkat lunak melalui internet secara fleksibel dan on-demand tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Untuk manfaat utamanya yaitu meliputi kemudahan akses dan juga bisa menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Selain itu juga biaya pembayarannya bisa dilakukan berdasarkan pemakaian. Jadi semisal tidak dipakai, biayanya lebih sedikit. Selain itu, karakteristik utama dari cloud sendiri yaitu ada beberapa karakteristik, yaitu seperti broad network access, rapid elasticity, measure service, on-demand self-service, dan resource polling. Oke, untuk memastikan layanan cloud mampu memberikan akses mudah, skalabilitas tinggi, kontrol mandiri, dan serta penggunaan sumber daya yang optimal dan efisien. Untuk penjelasan dari karakteristik utama dari cloud sendiri ini untuk karakteristiknya akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada broad network access. Nah, untuk broad network access sendiri adalah kemampuan cloud computing yang memungkinkan pengguna mengakses layanan dan sumber daya cloud melalui jaringan luas seperti internet, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi. Contohnya yaitu di sini ada seorang karyawan bisa mengakses aplikasi perusahaan dan data penting menggunakan laptop atau smartphone dari rumah atau saat perjalanan selama terhubung ke internet. Dan untuk karakteristik ini berarti layanan cloud tidak terbatas pada jaringan lokal atau perangkat tertentu, sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi, data, dan layanan cloud menggunakan perangkat apapun yang terhubung ke internet, seperti laptop, smartphone, tablet, atau komputer. Yang penting tetap terhubung ke internet. Selain itu, protokol dan teknologi standar jaringan seperti HTTP, HTTPS, atau VPN digunakan untuk memastikan akses yang aman dan dapat diandalkan dengan broad network access. Dan karakteristik ini mendukung mobilitas pengguna dan fleksibilitas dalam penggunaan, memungkinkan akses sumber daya yang responsif tanpa dibatasi oleh lokasi geografis atau jenis perangkat. Jadi intinya yang penting ada koneksi internet dan terhubung ke koneksi internet. Untuk selanjutnya ada manfaat dari karakteristik broad network access. Nah, manfaatnya di sini ada fleksibilitas akses, yaitu pengguna dapat mengakses dari data atau aplikasi dari mana saja, kapan saja, tanpa harus berada di kantor. Namun harus terhubung ke internet. Selain itu ada dukungan multi perangkat. Nah, cloud computing ini dapat
karakteristik ini dapat diakses dari berbagai jenis perangkat untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pengguna. Selain itu ada mobilitas tinggi. Di sini maksudnya adalah mempermudah kerja jarak jauh dan kolaborasi tim yang tersebar secara geografis. Dimudahkan untuk seperti kerja remote, jadi kita bisa mengerjakan kerjaan meskipun sebenarnya perusahaannya ada di luar negeri, kita bisa melakukan kerja remote. Selain itu ada kemudahan integrasi. Di sini maksudnya standar protokol jaringan memungkinkan integrasi mudah dengan berbagai aplikasi dan sistem lain. Selain itu, yang terakhir ada penghematan infrastruktur. Penghematan infrastruktur ini maksudnya yaitu untuk mengurangi kebutuhan akan perangkat keras lokal karena akses bisa dilakukan dari perangkat sederhana yang penting terhubung dengan internet. Bisa menggunakan HP, pasti semua orang memiliki HP yang pada saat ini. Oke, selanjutnya ada karakteristik rapid elasticity. Nah, rapid elasticity ini adalah kemampuan cloud computing untuk secara cepat dan otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya komputasi dan penyimpanan sesuai kebutuhan pengguna, baik dengan menambah maupun mengurangi sumber daya. Contoh dari penggunaan rapid elasticity ini pada platform seperti AWS atau Amazon Web Service. Nah, fitur auto scaling memungkinkan aplikasi secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah server virtual pada EC2 instance berdasarkan beban kerja. Begitu juga pada Microsoft Azure. Layanan Azure Scale Sheets menyediakan kemampuan serupa untuk mengelola dan menskalakan sumber daya secara dinamis. Untuk karakteristik dari rapid elasticity ini yaitu memungkinkan layanan cloud untuk karakteristik rapid elasticity ini memungkinkan layanan cloud untuk secara dinamis mengalokasikan sumber daya sesuai dengan perubahan beban kerja. Misalnya saat terjadi lonjakan pengguna atau permintaan aplikasi, cloud dapat segera menambah kapasitas server, penyimpanan, atau bandwidth agar layanan tetap berjalan lancar. Sebaliknya, saat permintaan menurun, maka sumber daya yang tidak terpakai dapat dikurangi sehingga tidak membuang biaya. Nah, penyesuaian ini biasanya berjalan otomatis tanpa intervensi manual sehingga pengguna dapat menskalabilitaskan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Untuk manfaat dari karakteristik rapid elasticity ini yaitu ada skalabilitas otomatis, maksudnya memungkinkan aplikasi dan layanan berkembang tanpa gangguan karena penyesuaian sumber daya yang cepat. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Nah, pengguna hanya membayar sumber daya yang benar-benar digunakan dan hal ini dapat menghindari pemborosan. Selanjutnya ada ketersediaan layanan terjaga, maksudnya yaitu dengan sumber daya yang selalu sesuai kebutuhan, performa aplikasi tetap optimal meskipun beban berubah-ubah. Dan selanjutnya ada dukungan untuk bisnis dinamis. Nah, hal ini cocok untuk bisnis dengan pola penggunaan yang tidak stabil atau musiman, misalnya e-commerce saat promo besar seperti tanggal kembar atau kayak 77 flash sale gitu. Yang terakhir ada pengurangan beban operasional. Maksudnya di sini tidak perlu melakukan upgrade infrastruktur manual karena cloud mengelola penyesuaian secara otomatis. Oke, baik. Di sini selanjutnya adalah measure service, yang dimana measure service ini adalah kemampuan layanan cloud computing secara otomatis, yaitu untuk memantau, mengukur, dan melaporkan penggunaan sumber daya yang secara akurat dan transparan, sehingga pengguna hanya perlu membayar sesuai dengan jumlah sumber daya yang mereka gunakan. Contoh platformnya seperti AWS, kemudian ada CloudWatch, yang biasanya untuk monitoring penggunaan CPU, penyimpanan, dan
bandwidth secara real time sehingga tagihan mencerminkan pemakaian aktual. Demikian juga digunakan di Microsoft Azure, fitur Azure yaitu memonitor, memberikan metrik penggunaan dan analitik untuk memudahkan pengelola sumber daya dan penagihan. Next, kemudian karakteristik ini memungkinkan sistem cloud mencatat secara akurat beberapa penggunaan kapasitas, penyimpanan, bandwidth, ataupun daya komputasi yang digunakan oleh pengguna, yang dimana data pengguna tersebut kemudian digunakan untuk menghitung biaya sesuai dengan pemakaian yang aktual. Oke, next. Oke, kemudian manfaat dan dari karakteristik dari measure service yaitu efisiensi biaya, yang dimana pengguna hanya membayar sumber daya yang benar-benar mereka gunakan, sehingga ini sangat menghindari dari pemborosan. Kemudian ada transparansi penggunaan, yaitu pengguna dapat melihat dan mengontrol konsumsi sumber daya yang mereka miliki secara real time. Kemudian ada juga pengelola sumber daya, yakni memudahkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan daya penggunaan aktual. Jadi ini tidak terlalu memboroskan. Sehingga ada fleksibilitas model pembayaran. Itu kita mendukung berbagai model pembayaran seperti pay as you go atau pay per user. Jadi pemilik akan hanya membayar ketika mereka ingin menggunakan saja. Kemudian juga meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan dengan pengguna memiliki data penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Oke, di sini kemudian ada on-demand self-service, yang dimana on-demand self-service adalah kemampuan pengguna untuk secara mandiri memesan, mengkonfirmasi, dan mengelola sumber daya cloud kapan saja tanpa campur tangan oleh penyedia layanan. Seperti contohnya adalah AWS, yang dimana mereka memiliki sistem yaitu manajemen konsol atau Azure Portal, yang dimana pengguna dapat langsung membuat server virtual, database, atau layanan secara otomatis dan instan tanpa menunggu persetujuan atau bantuan teknis. Next. Kemudian karakteristik dari one-demand self-service adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengatur sumber daya cloud secara mandiri atau melalui antarmuka web atau API secara kapanpun yang mereka butuhkan. Kemudian pengguna tidak perlu menghubungi penyedia layanan atau administrator untuk menambah kapasitas, mengubah konfigurasi, atau memulai layanan baru, sehingga sistem ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisien karena provisioning sumber daya berjalan secara otomatis dan dapat disesuaikan oleh pengguna sesuai kebutuhan bisnisnya. Next. Kemudian manfaat dari karakteristik on-demand self-service adalah memberikan kontrol penuh kepada pengguna yang memiliki kendali langsung atas sumber daya cloud yang mereka miliki tanpa campur tangan pihak lain. Kemudian ada penghematan waktu, yaitu proses provisioning dan manajemen sumber daya yang menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian ada fleksibilitas tinggi, yang dimana pengguna ini dapat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan secara real time. Kemudian ada meningkatkan produktivitas, yang dimana ini mempercepat pengembangan dan deployment aplikasi dari pengguna. Kemudian mengurangi beban admin. Ini juga memberikan kebutuhan intervensi teknis dari penyedia layanan sehingga sumber daya IT dapat fokus pada tugas strategis lainnya. Oke, di sini ada resource pooling. Resource pooling ini yaitu kemampuan cloud computing untuk mengelola dan menggabungkan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan secara bersama-sama. Sehingga sumber daya itu dapat dibagi dan digunakan oleh banyak pengguna secara dinamis. Sebagai contoh, di sini ada layanan seperti Google Cloud Platform atau Amazon Web Service, yang dimana sumber daya fisik yang ada itu digabungkan dalam satu pool yang kemudian dialokasikan ke berbagai pelanggan sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, karakteristik dari resource pooling ini yaitu memungkinkan penyedia layanan cloud itu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dengan cara membagi kapasitas yang tersedia ke beberapa pengguna atau multi-tenant. Lalu pengguna tidak memiliki sumber daya fisik khusus, akan tetapi
pengguna itu memperoleh akses ke sumber daya yang dipakai secara virtual dan fleksibel. Sistem ini mengatur dan menyeimbangkan alokasi sumber daya secara otomatis agar setiap pengguna itu mendapatkan kapasitas yang dibutuhkannya tanpa saling mengganggu pengguna satu sama lain. Dengan resource pooling ini, cloud computing itu menawarkan skalabilitas, efisiensi, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan pengelolaan sumber daya secara tradisional. Selanjutnya itu manfaat dari karakteristik resource pooling ini. Yang pertama itu pemanfaatan optimal. Maksudnya itu resource pooling ini memaksimalkan penggunaan sumber daya fisik yang ada dengan membagikannya ke banyak pengguna sehingga dapat lebih optimal. Selanjutnya skalabilitas tinggi. Sumber daya itu dapat dialokasikan secara fleksibel sesuai dengan permintaan pengguna. Yang ketiga ada efisiensi biaya yang dimana pengguna itu hanya membayar sumber daya yang digunakan tanpa perlu memiliki perangkat keras sendiri. Selanjutnya ada isolasi dan keamanan yang dimana meskipun sumber daya itu di polling, cloud memastikan isolasi yang aman antar pengguna sehingga data dan aplikasi itu tetap terlindungi. Yang terakhir ada pengelolaannya itu sederhana. Penyedia layanan mengelola sumber daya secara terpusat sehingga memudahkan maintenance dan upgrade. Oke, untuk kesimpulan pada presentasi ini, cloud computing itu menawarkan berbagai karakteristik utama yang membuatnya sangat efisien dan fleksibel untuk kebutuhan bisnis modern saat ini. Dengan broad network access, pengguna dapat mengakses layanan cloud dari mana saja menggunakan berbagai perangkat. Rapid electricity memungkinkan penyesuaian sumber daya secara otomatis sesuai kebutuhan sehingga mendukung skalabilitas dan efisiensi biaya. Measure service ini memberikan transparan dan kontrol pengguna sumber daya agar pengguna itu hanya membayar sesuai pemakaian mereka. Dan selanjutnya ada on-demand self-service. Metode ini memungkinkan pengguna mengelola sumber daya secara mandiri tanpa tergantung pada penyedia layanan sehingga mempercepat proses dan meningkatkan produktivitas pengguna. Dan terakhir itu yang saya sampaikan tadi yaitu resource pooling. Ini memastikan sumber daya dapat digunakan bersama secara optimal dan aman oleh banyak pengguna, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Memahami karakteristik cloud computing ini sangat penting untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi cloud dalam mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi informasi di era sekarang. Oke, mungkin itu saja presentasi mengenai tugas 11 mata kuliah cloud computing dari kami. Kalau ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi pada kali ini, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.